Pak, saya mau curhat. Hari ini saya dapat teguran dari kepala sekolah ini. Silakan Pak, apakah sekarang sudah bisa Bapak bercerita? Cerita semua Pak, jangan disimpan. Mungkin dengan bercerita dengan saya, Bapak merasa lega. Apakah tidak apa-apa kalau saya bercerita sekarang ya, Pak? Boleh Pak, kebetulan saya juga lagi tidak ada pekerjaan ini yang mendesak saat ini. Kalau boleh tahu, coba Bapak ceritakan tujuan Bapak ingin berbicara dengan saya. Kalau bisa ceritakan apa masalah yang Bapak rasakan secara konkret. Jangan sungkan-sungkan ya Pak. Kita kan sudah lama menjadi teman sejawat. Begini, Pak. Tadi saya dipanggil oleh Bapak Kepala Sekolah. Kata beliau menerima laporan dari pengawas yang pernah melakukan supervisi ke kelas saya. Katanya pengawas merasa keberatan karena saya mengajar tanpa buku tes pada saat itu. Padahal Pak, terkadang saya juga menggunakan buku tes sebagai sumber pembelajaran. Memangnya sumber belajar apa yang Bapak gunakan? Saya menggunakan sumber lain yang saya mencari langsung baik di Google ataupun di YouTube ataupun sumber bacaan online lainnya, baik materi ataupun soal latihannya. Saya pikir itu lebih mudah dan simpel, Pak. Apa yang terjadi setelah Bapak Kepala Sekolah menyatakan hal tersebut pada Bapak? Beliau sepertinya tersinggung dengan muka yang merah. Pengawas itu mengingatkan saya supaya menggunakan buku tes dan meninggalkan saya begitu saja. Belum sempat saya mengatakan bahwa sesekali saya gunakan buku tes juga sebagai sumber pembelajaran. Menurut Bapak, apakah cara Bapak menyampaikan kepada Bapak Kepala Sekolah itu benar? Menurut saya benar, Pak, karena meskipun saya menggunakan sumber lain, saya tetap berpedoman pada kurikulum yang berlaku. Menurut Bapak, mengapa pernyataan Bapak Kepala Sekolah membuat Bapak tersinggung? Coba Bapak flashback kembali, apakah ada gaya bahasa ataupun gerak-gerik Bapak dalam penyampaian membuat Bapak Kepala Sekolah tersebut tersinggung? Sebentar ya, Pak. Ya, saya paham sekarang. Saya baru sadar saat menyampaikan argumen tadi, suara saya agak tinggi karena perasaan saya cuaca saat itu agak panas, Pak. Ya mungkin itu yang menyebabkan pengawas tersebut tersinggung sama saya. Dan lagi saat terakhir sewaktu dia berbicara dengan saya, secara tidak sengaja saya memalingkan wajah saya dari pengawas karena saya merasa mendengar suara dari arah belakang saya. Mungkin ini juga yang membuat pengawas tersebut tersinggung. Dari masalah yang Bapak hadapi sekarang, apa saja hal-hal yang menjadi prioritas utama yang akan Bapak lakukan? Saya mau minta maaf, tapi bingung bagaimana caranya ya Pak. Saya juga ingin supaya pengawas tersebut memaafkan saya. Menurut Bapak, siapa yang bisa diminta bantuan untuk menyampaikan permohonan Bapak kepada pengawas tersebut? Bapak Kepala Sekolah Pak, karena beliau kan lebih dekat dengan pengawas dan beliau tahu duduk permasalahannya. Apa ada yang akan Bapak sampaikan lagi? Saya akan menjelaskan kronologis kejadian pada saat supervisi pengawas. Saya berharap Bapak Kepala Sekolah menyampaikan permohonan maaf saya kepada pengawas. Dan saya menyadari kekeliruan saya tentang cara menyampaikan argumen yang baik. Kalau boleh tahu, apa komitmen Bapak setelah kepala sekolah telah menyampaikan amanat itu pada pengawas? Saya akan tunjukkan bahwa saya telah menjalankan
harapan dari pengawas. Saya mengajar akan menggunakan buku paket dan saya selingi dengan sumber pembelajaran online lainnya untuk referensi baik dari Google ataupun dari YouTube ataupun dari sumber yang lainnya. Dan saya akan menyempatkan bertemu dengan pengawas dan menyampaikan kesadaran saya akan pentingnya penggunaan gaya bahasa yang baik. Baik sekali Pak, saya suka itu. Kira-kira kapan Bapak akan menemui kepala sekolah dan meminta bantuan beliau? Secepatnya Pak, mungkin setelah pembicaraan kita ini selesai, saya langsung akan menjumpai Bapak Kepala Sekolah agar tidak menjadi beban pemikiran saya. Semoga sukses Pak. Kabarin saya lagi jika sudah menghadap Bapak Kepala Sekolah dan bila ada perkembangan yang lainnya. Terima kasih ya Pak. Sama-sama Pak, terima kasih juga.